Film ini menceritakan kisah seorang wanita rumah tangga yang sudah bosan dengan kehidupan mereka. Di usia yang sudah mulai sepuh, mereka hampir kehilangan kesenangan yang biasanya mereka dapatkan ketika waktu muda. Namun semua itu berubah ketika salah satu dari mereka membuat sebuah terobosan baru yang bakal membuat mereka bisa mengekspresikan diri mereka, terutama dalam hal kesenangan yang berhubungan dengan enak-enak. Ya, film dengan judul How to Please a Woman yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Wanita ini bernama Gina, seorang ibu rumah tangga berusia kurang lebih 49 tahunan, memiliki suami dan anak perempuan yang sudah menikah dan udah punya kehidupan sendiri. Gina bekerja di sebuah perusahaan sebagai marketing, sementara suaminya menjadi pengacara dan super sibuk. Bahkan tidak ada waktu untuk enak-enak buat mereka berdua. Bekerja menjadi marketing membuat Gina kenal banyak orang, perusahaan kecil maupun besar. Salah satunya jasa pindahan ini. Steve adalah orang yang menjadi bosnya di sana. Hari itu adalah hari ulang tahunnya Gina. Ketika dia lagi sendirian di rumah dan beres-beres, dia kedatangan tamu seorang pemuda yang gagah, sambil memberikan bunga dan menari di hadapan Gina. Awalnya, Gina merasa risih, namun ternyata pemuda yang bernama Tom itu adalah kado hadiah dari teman-temannya untuk ulang tahunnya Gina. Dia diminta menari di depannya Gina untuk jadi hiburan. Bahkan, dia lepas bajunya supaya lebih mantap. Gina tidak punya waktu untuk hal tersebut. Dia sibuk dengan beres-beresnya, jadi Gina meminta Tom membantunya aja daripada nari-nari gak jelas. Ya, Tom ternyata bisa diajak kerja sama. Dia membantu Gina dengan baik. Bahkan, Gina juga jadi senyum-senyum sendiri. Gina berterima kasih pada teman-temannya yang udah memberikan kado untuknya kemarin. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Gina dipecat dari pekerjaannya. Alasannya karena perusahaan lagi ada perubahan struktural. Padahal Gina tahu kalau dia sudah terlalu tua bekerja di sana. Mau bagaimana lagi? Gina akhirnya keluar dari sana dengan perasaan yang cukup sedih. Beruntung, Gina punya banyak teman yang bisa membuatnya senang. Kala itu aja, salah satu temannya memberikan hadiah berupa mesin gitar untuk itu, ya, tau lah ya. Jaga-jaga kalau Gina lagi gabut gak ada kerjaan. Sampai suatu hari, karena kegabutannya, Gina kembali memanggil Tom dan berbicara dengannya. Dari sini, Gina punya ide yang mungkin cukup cemerlang. Tom bisa bekerja beres-beres rumah, masih muda dan gagah. Akhirnya, dia mencoba berbicara dengan karyawannya Steve dan mengajak mereka untuk bekerja sama. Apalagi, perusahaan Steve juga mau bangkrut, karena ya sudah banyak saingannya. Gina butuh tempat dan dia meminjam ruangan itu pada mantan atasannya karena mereka yang memiliki bangunan tersebut. Ya, pada akhirnya Gina diberikan, namun dengan syarat dia bisa membayarnya dengan cara bagi hasil. Selebaran sudah dibuat dan disebarkan. Orderan pertama juga sudah masuk dan yang pertama mencoba adalah temannya Gina. Awalnya terlihat baik-baik saja, namun lama-lama teman Gina ini merasa bosan kalau cuma melihat Tom bekerja saja. Ya, pada akhirnya mereka malah adu mekanik. Dan di sini Gina tidak sengaja melihat mereka. Gina tidak mengizinkan Tom untuk melayani di luar beres-beres. Alhasil Tom kena tegur. Namun karena kebutuhan terus berubah dan meningkat, layanan itu tampaknya malah membuat banyak orang dan teman-teman Gina jadi banyak yang order. Ya, pada akhirnya Gina merubah layanannya beres-beres rumah plus adu mekanik. Secara aman tentunya. Perlahan-lahan omset mereka naik dan mereka juga membuat layanan online untuk pemesanan. Semenjak itu banyak dari mereka yang terbuka pada Gina. Ternyata mereka membutuhkan jasa ini dan Gina sangat senang bisa membantu mereka dan mewujudkan apa yang dibutuhkan para wanita. Tapi ironisnya, Gina selaku pemilik dan pencetus layanan ini malah tidak merasakan kebahagiaan di rumah tangganya. Dia tidak pernah lagi disentuh oleh suaminya. Bahkan malam itu aja, ketika Gina udah siap, suaminya malah menolak dan lebih memilih untuk tidur. Kini, kebahagiaan Gina hanyalah di markasnya saja. Bahkan, Steve lebih nyaman diajak berbicara daripada suaminya sendiri. Makin hari banyak konsumen baru yang datang untuk berkonsultasi langsung sama Gina. Salah satunya karyawan tempat dulu dia bekerja. Namanya adalah Alice. Sebenarnya
Udah lama dia menunggu layanan ini muncul. Dia tidak pede kalau ketemu sama cowok di ruang terbuka, makanya dia butuh ini. Dia berterima kasih pada Gina. Namun di sisi lain, dia juga merasa sedih karena Gina dipecat dari perusahaan. Di saat customer asik menikmati jasanya Gina, justru Gina sendiri malah kesepian. Lalu dia teringat pernah diberikan hadiah berupa mesin gitar. Dia mencobanya, namun baru beberapa detik Steve muncul ingin berbicara dengannya. Masalahnya, remote untuk mengatur tingkat getaran terjatuh dan pas di depannya Steve. Steve bertanya, benda apa ini? Namun Gina tidak berani memberitahukan karena malu. Remote itu akhirnya dikantongi Steve sambil menaiki alat olahraga. Ketika Steve menggerakkan kakinya, alat itu mulai bereaksi yang masih menempel di Gina. Alhasil, Gina berlagak aneh. Dari situ, Steve mulai agak curiga. Kenapa Gina bertingkah aneh seperti ini? Dan ternyata, ya, taulah. Tapi, Gina malah minta dilanjutkan, jangan di stop. Omset Gina makin hari makin banyak. Akhirnya dia membeli bangunan tersebut dan secara resmi milik Gina. Mereka merayakan keberhasilan itu bersama-sama. Tapi di sini, Steve merasa perjalanan bersama mereka sudah selesai. Dia ingin resign dan beristirahat. Atau mungkin sudah waktunya dia mencari pasangan. Hal itu sungguh disayangkan. Namun itu sudah menjadi pilihannya Steve. Suatu hari, ketika Gina lagi ada masalah sama suaminya, dia didatangi oleh polisi. Ya, polisi membawa Gina ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait layanan ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Dari sini, suaminya Gina baru tahu apa yang dikerjakan istrinya selama ini. Sebagai pengacara, dia membantu istrinya, namun dia tetap aja kesal. Tapi, ketika Gina diinterogasi, banyak polisi wanita yang menyaksikan pengakuannya. Apa yang mereka kerjakan ini bukan atas dasar paksaan. Para pekerja tidak merasa ditekan dan secara sukarela. Bahkan, layanan ini malah didukung banyak kalangan terutama wanita. Apa yang terjadi setelahnya? Ya, layanan Gina kini diresmikan secara legal. Banyak para pria muda mendaftar menjadi pekerjanya. Sungguh membagongkan. Layanan yang diberikan Gina makin diterima banyak orang, dan Gina itu sendiri akhirnya bisa merasakan apa yang selama ini hilang dari dirinya. Ya, permantapan dengan Steve. Meskipun mereka tidak bisa bersama, namun mereka masih saling menjalin komunikasi dengan baik. Setiap wanita berhak mendapatkan kebahagiaan dengan caranya sendiri, dan layanan Gina ini adalah salah satunya. Itulah tadi alur cerita film How to Please a Woman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.